Halo guys, selamat datang kembali di channel Harald Tarkan. Di belakang ada Prilly juga, tuh lagi santai-santai di situ. Dan sekarang gue lagi ada di Pik atau Pantai Indah Kapuk bersama Kohari juga di sini. Dan temennya Kohari juga. Nah, dan kali ini kalau udah Kohari kayak udah pada tahu nih, gue mau nge-review apa nih ya. Nge-review motor yang lagi viral banget nih guys. Motor keluaran terbaru dari Kawasaki, ini dia motornya. Waduh, kita di tengah jalan nih reviewnya nih, tapi nggak apa-apa karena di sini jalanannya tertutup ya, jadi nggak bisa sembarang orang masuk ke sini. Jadi nggak ada masalah kita review di tengah jalan ya, karena emang bukan jalanan umum. Oke, jadi langsung aja nih, gua mau bahas Kawasaki ZX 10R terbaru. Nah, first impression ya, pas pertama kali ngeliat, gue biasanya ngeliatnya kan cuma di Instagram doang, atau nggak di website doang gitu kan, atau nggak di YouTube. Nah, kali ini gue langsung ngeliat langsung, motornya keren banget, parah. Karena desainnya ini udah bener-bener berubah banget kan, dari yang sebelumnya. Ini udah bener-bener banyak banget perubahannya, apalagi di bagian depannya tuh ya, yang banyak pro dan kontranya, ada yang suka, ada yang enggak, tapi ya itu biasalah kalau dari desain. Emang bakal begitu ya, ada yang suka, ada yang enggak. Cuma gue ada di tim yang suka emang dari awal motor ini keluar, gue suka banget sama desain depannya. Banyak yang bilang aneh, tapi gue tetap suka sama desain Kawasaki ZX-10R terbaru ini. Ini gue walk around dulu ya, kita puterin dulu nih, kita lihat dulu motornya kayak gimana ya. Keren banget, parah sih. Dan ini nggak standar ya, jadi udah ada beberapa parts yang udah dimodif sama Kohari di Kawasaki ZX-10R ini, jadi ini udah nggak bener-bener standar ya, walaupun motor baru tapi Kohari langsung modif, kayak velgnya udah diganti ya. Nanti gue bakal bahas deh satu-satu apa aja yang udah dimodif di motor ini. Nah, pertama kita ngomongin desainnya dulu ya. Menurut gue keren banget desainnya, dan ini nggak cuma sekedar keren doang gitu loh, tapi ini ada maksud di balik desainnya ini. Seperti bentuk depannya, kalau kita bisa lihat ini tuh udah ada integrated winglet di bagian kanan kirinya ini. Jadi dia tuh diklaim dia bisa lebih downforce itu lebih bagus sekitar 17% karena si integrated wingletnya itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar lancip-lancip doang, keren-keren doang, tapi ada manfaatnya di balik itu ya. Dia bisa neken downforce lagi 17% dibanding ZX-10R yang sebelumnya. Nah, terus ini si windshieldnya ini juga dia lebih tinggi dibanding Kawasaki ZX-10R yang sebelumnya. Jadi Kawasaki itu nyebutnya ini aerodynamic package gitu ya, karena banyak banget body-bodinya yang udah diimprove dari ZX-10 yang sebelumnya. Kayak wingletnya ini udah lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, dan si handlebarnya juga lebih lebar lagi. Jadi untuk tuck in pas lagi ngebut dia bakal lebih enak, lebih nyaman gitu, karena si winglet udah lebih tinggi dan handlebarnya juga lebih lebar gitu guys. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian depannya keren banget ya, kayak kalau dilihat-lihat tuh kayak muka apa ya, kayak muka ikan hiu gitu ya, atau apa nih yang tajam-tajam begini, keren banget. Itu bagian depannya. Terus untuk spakbornya bagian depan kayak gini, dia warnanya hijau, dan bentuknya sepertinya masih sama dengan ZX-10R yang sebelumnya ya. Nah, terus untuk bagian sampingnya seperti ini. Jadi kayak lebih menurut gue lebih tertutup dibanding ZX-10R yang sebelumnya sih untuk di bagian sampingnya. Ini livery yang paling terbaru ya, livery KRT 2021. Untuk tangkinya kayaknya masih sama juga seperti ZX-10R yang sebelumnya. Untuk speedometernya sekarang udah full TFT. Dia basically sih bentuknya sama kayak di Kawasaki Z900. Cuma dalaman-dalamannya beda tentunya, karena banyak teknologi-teknologi baru yang ada di motor ini. Terus untuk joknya seperti ini, kayaknya agak beda ya. Gue kurang ngeh sih sama ZX-10R yang sebelumnya. Dan untuk bentuk buntutnya seperti ini desainnya. Untuk stop lamp belakangnya ini seperti masih sama dengan ZX-10 sebelumnya. ZX-10, ZX-6, ZX-25 bentukannya sama semua, cuma mungkin dalemannya aja kali ya. Bagian dalamnya untuk apa sih, pengait ke bodinya itu mungkin ada yang beda sedikit. Tapi kalau bentuknya tuh sama, kayak segitiga gitu lah ya, kalau bisa dibilang. Dan ini sebenarnya ada spakbornya, cuma dicopot sama Kohari biar lebih aerodinamis, biar lebih keren gitu ya. Bentar, ada yang lewat ini, berisik sekali.
Oke, lanjut. Terus untuk swing armnya juga modelnya sepertinya masih sama seperti ZX-10R sebelumnya. Jadi dia lebih ke body-bodinya sih banyak yang berubah, dan itu ada maksudnya juga di balik perubahannya seperti yang gue bilang. Dan ini dia yang berbeda dari motor-motor Kawasaki yang lain. Ini bilangnya River Mark. Dan ini menandakan motor premium dari Kawasaki. Seperti yang ada di Kawasaki H2. Dan sekarang ditaruh di Kawasaki Ninja ZX-10R. Dimana ninja-ninja yang lain belum ada logo seperti ini ya. Jadi cuma ada di Kawasaki H2 sama di ZX-10R terbaru ini. Ini menandakan motor premium dari Kawasaki. Idih, sabi keren sekali ya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin desainnya, sekarang kita ngomongin tentang si powernya, mesinnya. Jadi nggak cuma model baru doang, tapi ada beberapa upgrades, ada beberapa improvement dari mesinnya. Ini basically sama seperti ZX-10R sebelumnya, 998 cc, 4 silinder, cuma dia ada kenaikan di horsepower-nya. Yang sekarang ini horsepower-nya 213, kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah sekitar 210, jadi ada peningkatan kurang lebih 3 horsepower, dan itu lumayan besar kenaikan segitu untuk horsepower. Terus setelah itu torsinya itu 114,9 Nm dari Kawasaki ZX-10R ini. Lanjut sekarang, kalau tadi kita udah ngomongin mesinnya, sekarang kita lihat kaki-kakinya kali ya. Nah, ini kaki-kakinya, ini udah dimodifikasi sama Kohari, jadi velgnya itu pakai Marchesini. Kalau misalnya yang standar itu ya standar Kawasakinya, bawaan Kawasakinya. Cuma kalau yang RR-nya itu kayaknya nggak masuk di Indonesia. Yang di sini cuma ZX-10R doang ya. Kalau yang RR-nya itu dia velgnya udah pakai Marchesini. Nah, ini berhubung sama Kohari udah dimodif, jadi udah kayak RR nih ya velgnya ya. Marchesini warna biru. Terus untuk kalipernya dia udah menggunakan Brembo M50. Terus ini modifikasi. Standar itu nggak ada untuk si pendingin kalipernya ini ya, yang karbonnya. Ini dimodif, tambahan. Terus untuk shock breakernya pakai Showa, beda sih dari sebelumnya. Yang sebelum itu tabungnya tuh warna hitam gitu kalau nggak salah nih, tabung ini nih. Nah, sekarang diganti warna merah. Terus untuk selang rem udah diganti juga sama Kohari pakai Hell. Ya, standarnya bukan Hell. Oke, lanjut. Oh ya, untuk ukuran bannya, ban depannya itu 120/70 ring 17, dan untuk ban belakangnya itu 190/55 ring 17. Sekarang kita lanjut ke fitur-fiturnya. Nah, ini dia nih yang bikin apa ya, Kawasaki ZX-10R ini tuh jadi motor dengan harga 500 jutaan, tapi menurut gue tuh paling worth it dan teknologinya itu paling banyak gitu ya. Ih, ada apa ini? Ada lebah. Dibanding motor-motor yang apa ya, harganya itu udah kisaran kayak 800 juta, 900 juta, atau 1 miliaran bahkan. Tapi dengan harga 500 juta, kalian udah bisa dapetin fitur-fitur yang ada di motor mahal ya. Ini hitungannya worth it banget sih menurut gua. Dengan harga 500 jutaan, tapi kalian bisa dapetin fitur-fitur yang melimpah. Banyak banget fitur-fiturnya. Jadi tadi kalau misalnya pas banget baru di kontak ya, pas banget baru dinyalain, logo pertama yang muncul itu si River Mark-nya. Wih, menandakan premium bike Kawasaki. Nah, dan ini ada indikator lampu untuk nandain kalau misalnya udah limit, dan itu juga bisa disetting di berapa ribu RPM-nya, kita bisa atur sendiri. Nah, untuk speedometernya ini tuh sama banget sih, bentuknya sama yang di Kawasaki Z900 terbaru, cuma ya fitur-fitur di dalamnya itu yang membedakan ya. Jadi kalau misalnya di sini ada gear indikator, terus di situ ada rider 1 itu riding mode-nya, kemudian speedometer, tachometer, ada jam, ada KTRC, ada konsumsi bensinnya, ada panas mesin, ada macam-macam deh, banyak banget. Kalau misalnya kita ngomongin teknologi apa aja yang ada di sini, yang pertama itu adalah ada cruise controlnya, dimana di motor-motor Kawasaki sebelumnya itu nggak ada cruise control ya, dan ini ada cuy di Kawasaki Ninja ZX-10R terbaru ini. Dia udah ada cruise control, terus udah ada kaki S atau Kawasaki quick shifter, dan di ZX-10R ini udah up and down quick shifternya, jadi nggak cuma up doang,
seperti di ZX-10R sebelumnya, tapi ini udah up and down. Ya masa nggak ada downnya, kalah dong sama ZX-25 ya. Terus apalagi fitur-fiturnya ini ada banyak banget sih. Gue kemarin udah kayak nonton YouTube gitu kan sambil lihat-lihat apa aja sih apa teknologi yang ada di motor ini. Kayak tadi yang udah gue bilang ada KTRC, itu udah pasti, Kawasaki Traction Control, terus ada KQS, Kawasaki Quick Shifter, Riding Mode. Terus dia juga udah ada Kawasaki Cornering Management Function, bayangin aja, udah ada tuh di ZX-10R terbaru ini ya. Kemudian udah ada launch controlnya juga, terus ada smartphone connect juga, jadi udah bisa di-connect nih ya ke HP kita untuk tahu informasi tentang si motor ini. Nanti abis ini gue bakal test ride juga motornya, sekarang kita review dulu aja ya. Ya, jadi itu teknologi-teknologi yang ada di Kawasaki ZX-10R ini. Nah, sekarang kita lihat nih untuk setup menunya, pencetnya ini banyak banget loh, tombol-tombol udah kayak di H2 ya. Gua sambil belajar juga nih. Kita pencet ini, nah ini masuk ke menunya gitu guys. Nah, dia kalau misal di Z900 itu cuma ada satu pilihan, rider doang. Nggak ada kayak di ZX-10R ini nih, dia ada rider 1, 2, 3, 4, dimana kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Misalnya rider 1 powernya F, KTRC-nya di off-in. Di rider 2 kita bisa set up juga powernya di low, KTRC-nya di 2, 3, 4 atau di berapapun. Jadi bisa di customize gitu ya untuk riding mode di rider ini. Terus, nah tuh bisa di setting ya. Sekarang kita balik dulu ke menu awalnya. Terus di sini di stang sebelah kiri ini ada untuk setup di menunya, untuk setup power dan lain-lain. Ini ada cruise control tuh ya. Ini untuk cruise control untuk setupnya. Terus ini seperti biasa high beam, low beam, untuk lampu sen dan ada hazard juga pastinya. Nah, dan di tengah-tengah ini udah ada steering damper. Di sebelumnya di Kawasaki ZX-10R juga udah ada sih untuk steering damper, cuma di 636 dan ke bawah itu baru nggak ada steering dampernya. Sebenarnya ZX-6 tadinya ada, cuma makin kesini makin dihilangin satu-satu ya, steering dampernya udah nggak ada. Nah terus di sebelah kanan ini untuk on off-nya, untuk engine startnya dia kayak di Kawasaki ZX-25R. Terus ini di tengah-tengah nih kalian lihat itu udah ada logo River Mark-nya juga, mantap. Oke, lanjut lagi. Jadi ya seperti itu Kawasaki ZX-10R. Terus terakhir detail sedikit lagi itu kayak apa ya? Kayak tadi Ohlin steering damper udah gue sebutin. Terus beratnya itu 207 kg. Kemudian kapasitas bensinnya, tangkinya itu 17 liter. Terus untuk seat high-nya dia 835 mm. Dan yang terakhir untuk harganya di 520 juta. Sebenarnya agak percuma gue ngomong harganya, tapi sebagai informasi aja. 520 juta tapi barangnya udah nggak ada cuy, udah sold out semua sampai di batch kedua kalau nggak salah katanya ya. Katanya batch kedua itu di kisaran November baru turun dan itu juga udah sold out juga, jadi ya tidak berharap banyak. Paling jatuhnya ke pedagang lagi, naik sekitar 50 juta mungkin ya, 30 ke atas sih gue yakin kalau udah di tangan pedagang pasti bakal naik sekitar 30 juta ke atas. Gitu guys, jadi kalau kalian nyari ke Kawasaki, motor ini mau beli, udah nggak ada cuy, mohon maaf ya. Udah sold out semuanya, dan katanya sih emang masuknya emang nggak banyak karena dibatasi oleh kuota impor, balik lagi ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, modifikasinya. Yang pertama, yang paling kelihatan yang tadi udah gue sebutin, itu velgnya, udah Marchesini, warna biru. Yang tadi gue bilang untuk pendingin si kalipernya itu karbon. Terus untuk selang minyak rem juga udah diganti, pakai HEL. Setahu gue HEL itu kisaran 2 jutaan kalau nggak salah, dan knalpot ini masih sementara kata Kohari, ini pakai Avionic tapi ini sementara doang, lagi di proses bikin yang barunya. Terus untuk kaliper belakangnya ini gue nggak tahu nih udah dimodif apa standarnya, tapi ini udah pakai P berapa ya, gue takut salah sebut, ntar P2 terlalu kemurahan, ntar salah lagi ya. Pokoknya kaliper belakangnya udah Brembo, cuma entah itu modifikasi atau bukan ya. Sepertinya sementara baru itu ya yang diganti, paling cuma kayak nyopotin spakbor belakang aja. Dan ini untuk single seatnya kayaknya belum dapet ya. Kalau ZX25 kan dia udah langsung dapet gitu single seatnya. Kopling belum diganti dan ini menurut gue lumayan berat. Mungkin kalau diganti Akos atau gitu bakal membantu sedikit jadi lebih enteng. Yap, jadi seperti itu untuk review Kawasaki ZX-10R terbarunya. Menurut kalian gimana? Apakah keren atau enggak? Menurut gue ini keren banget, dan menurut gue ini worth it banget untuk motor harga kisaran 500 jutaan, tapi fiturnya itu melimpah, banyak banget.
gitu. Dan oh ya, yang membedakan ZX10 yang masuk Indo sama yang di luar itu, kalau yang di luar itu dia udah ada heated gripnya. Jadi gripnya itu bisa hangat. Ya kayak motor-motor BMW gitu lah. Cuma yang masuk ke Indo nggak ada si heated gripnya itu ya. Jadi ya buat apa juga sih menurut gua, karena panas di sini. Panas sekali ya. Jadi menurut gua nggak perlulah untuk itu. Oke guys, jadi seperti itu. Review Kawasaki ZX10R terbaru ini punya Kohari. Thank you banget nih udah dipinjemin motornya buat gue review. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Tunggu aja nanti video test ride-nya bakal ada setelah video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.